Tujuan pembelajaran dan materi ajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mengerti apa itu artikel ilmiah populer. Yang kedua, mengenal ciri-ciri artikel ilmiah populer. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Yang keempat, siswa mengerti cara-cara untuk mengumpulkan data dalam membentuk artikel ilmiah populer. Yang kelima, siswa dapat mengerti langkah-langkah bagaimana untuk membuat sebuah artikel ilmiah populer. Dan yang terakhir, siswa dapat membandingkan apa itu kalimat antonim, sinonim, dan analogi. Sedangkan untuk materi ajar yaitu bab 3 artikel ilmiah populer. Pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang digunakan oleh para siswa dengan guru memberikan sebuah teks untuk dikenalkan kepada siswa, fitur-fiturnya serta tujuannya, dan dengan akhir siswa dapat membuat teks tersebut. Model pembelajaran problem-based learning pada teks artikel ilmiah populer. Model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran teks artikel ilmiah populer di antaranya adalah problem-based learning. Problem-based learning menuntut para siswanya untuk selalu berpikir kritis dan terampil ketika menghadapi suatu permasalahan. Pelaksanaan model problem-based learning terdiri dari 5 tahap proses, yaitu tahap pertama adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Lalu tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang menerangkan materi mengenai artikel ilmiah populer, selain menggunakan problem-based learning dalam penerapan pemodelan, terdapat suatu model pembelajaran yang mendukung model pembelajaran yang sesuai untuk mengisi tahap menyusun teks bersama dan mandiri. Model pembelajaran tersebut ialah termasuk model pembelajaran koordinatif, yaitu investigasi kelompok atau grup investigasi. Ciri-ciri investigasi kelompok yaitu antara lain yang pertama, para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki independensi terhadap guru. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan siswa terfokus pada cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar siswa akan selalu mempersyaratkan mereka untuk mengumpulkan sejumlah data, menganalisisnya, dan mencapai beberapa kesimpulan. Yang keempat yaitu siswa akan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda di dalam belajar. Yang terakhir yaitu hasil-hasil dari penelitian siswa saling ditukarkan di antara seluruh siswa. Selanjutnya adalah prinsip dasar pembelajaran. Dalam prinsip proses pembelajaran, dalam pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL, pembelajaran suatu pelajaran dengan menggunakan PBL sebagai basis model dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah
prinsip konsep dasar atau biasa disebut dengan basic concept. Guru menyampaikan konsep dasar untuk memastikan siswa memahami isi pokok materi pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa tertinggal seperti yang terjadi jika siswa belajar mandiri. Konsep-konsep yang disajikan tidak perlu dirinci, akan tetapi sebaiknya dalam bentuk garis besar saja, agar siswa dapat mengembangkannya secara mendalam dan dapat dikembangkan mandiri. Yang kedua adalah pendefinisian masalah atau biasa disebut dengan defining the problem. Pada langkah ini, guru memaparkan suatu situasi atau masalah dan dalam suatu kelompoknya siswa melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah brainstorming, yaitu pikirkan ide terlebih dahulu. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan pemilihan alternatif. Yang ketiga, identifikasi dan berikan tugas dalam suatu kelompok tersebut. Yang ketiga, belajar mandiri atau self learning. Setelah membaca teks, setiap siswa mencari berbagai sumber agar dapat memperjelas pertanyaan yang sedang dipelajari. Pada tahap investigasi ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama adalah memungkinkan siswa menemukan informasi dan mengembangkan pemahaman terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan di kelas. Dan kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi dilakukan dengan satu tujuan, yaitu menyajikan informasi tersebut. Dan informasinya harus relevan serta dapat dipahami. Kemudian yang terakhir adalah pertukaran pengetahuan atau biasa disebut dengan exchange knowledge. Setelah memperoleh sumber daya untuk memperdalam materi pada tahap pembelajaran mandiri, dan pada pertemuan berikutnya siswa akan berdiskusi dalam suatu kelompok untuk memperjelas isi pembelajaran dan memberikan umpan balik serta mencari solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara siswa berkelompok, kemudian dalam kelompok dan gurunya dapat memandu dalam kelompok tersebut untuk membantu siswa untuk memecahkan masalah yang telah diberikan kepada beberapa kelompok yang ada di kelas. Guru dan siswa melaksanakan prinsip dasar pembelajaran, maka terdapat juga prinsip reaksi di dalam pembelajaran. Prinsip reaksi pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu pada saat proses pembelajaran mengenai artikel ilmiah populer yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan investigasi kelompok dengan pemodelan problem-based learning, diharapkan saat pendidik mengenalkan materi mengenai artikel ilmiah populer, siswa diharap fokus terhadap materi yang disampaikan. Setelah guru menyampaikan materi dan mempersilahkan siswa untuk bertanya, selanjutnya guru menyampaikan penugasan yang sudah disiapkan. Diharapkan siswa bereaksi bahwa mereka senang dan antusias dengan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dengan menggunakan pemodelan investigasi kelompok, tentunya dapat memudahkan siswa untuk bekerja sama secara satu sama lain dan dapat menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Dengan cara guru membagi beberapa kelompok di suatu kelas, setelah itu barulah guru menjelaskan mengenai sistematika tugas yang akan diberikan sesuai yang sudah dipaparkan guru. Setelah menjelaskan dan membuka sesi tanya jawab kepada siswa, guru akan mempersilahkan para siswa untuk mendiskusikan dan mengerjakan tugas yang telah diberikan guru tadi secara berkelompok.
Pada investigasi kelompok ini, siswa diharapkan bisa saling bekerja sama sesama anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan tujuan guru melakukan ini agar siswa dapat saling bertukar pikiran mengenai kasus yang diberikan dan mereka dapat saling berdiskusi. Saat melakukan pembelajaran di kelas, akan ada beberapa hal yang dapat mensupport kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam model pembelajaran problem based learning atau bisa disebut dengan PBL, perlu adanya prasarana yang dapat membantu dalam proses pembelajaran di kelas. LCD merupakan contoh support system yang dapat membantu dalam pembelajaran artikel ilmiah populer. Mengapa? Karena LCD dapat digunakan untuk media penyampaian materi mengenai artikel ilmiah populer. Dengan cara guru dapat menampilkan salin dia melalui LCD yang di dalamnya berisi beberapa materi. Tak hanya itu, salin dia juga bisa ditambahkan aksen yang menarik agar para siswa dapat tertarik dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, guru dapat menghadirkan selingan seperti ice breaking sebelum memaparkan tugas agar siswa tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran, dan dapat mengembalikan semangat para siswa untuk mereka memahami materi. Selain LCD, terdapat modul yang sangat diperlukan oleh siswa. Selain model pembelajaran problem based learning, ternyata model pembelajaran investigasi kelompok juga memerlukan support system, yaitu LCD yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam pembagian kelompok tersebut dapat menggunakan cara, yaitu adalah dispin yang dimuat di laptop guru yang sudah disambungkan ke LCD. Jadi siswa dapat mengetahui bagaimana cara pembagian kelompok, atau bisa menggunakan cara lain dengan cara guru sudah membagikan kelompok yang telah ditulis di Word, diketik di Word, kemudian bisa di-share kepada para siswa. Setelah itu, guru dapat menampilkan contoh proses pengerjaan yang ada di YouTube. Tentunya di sini LCD itu sangat membantu proses pembelajaran. Selain LCD, yaitu adalah ada kertas HVS yang dapat menjadi support system dalam proses pembelajaran. Kertas HVS ini berfungsi sebagai media menyampaikan hasil penugasan yang telah diperintahkan oleh guru. Tujuan dan dampak pengiring pembelajaran. Yang pertama, tujuannya adalah membuat siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Membuat siswa lebih paham apa itu artikel ilmiah populer. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat berpikir lebih kritis. Setelah guru memberikan tugas, maka itu akan melatih siswa untuk berpikir kritis, karena siswa akan berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Terus yang ketiga adalah membuat siswa dapat menyusun teks artikel ilmiah populer, karena tugas yang diberikan oleh guru yaitu berupa memberikan suatu kasus atau masalah yang nantinya akan disusun menjadi artikel ilmiah populer. Nah, dari situ siswa akan memahami bagaimana penyusunan artikel ilmiah populer. Dan yang keempat adalah siswa dapat bekerja sama secara berkelompok untuk mendiskusikan mengenai sebuah masalah atau kasus yang akan dianalisis dengan tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Secara berkelompok, siswa dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya satu sama lain
dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dalam tugas kelompok tersebut, tentunya siswa dapat bertukar pikiran dan mendiskusikan mengenai tugas yang telah diberikan. Yang kelima, menjadikan guru dan siswa lebih banyak berinteraksi satu sama lain. Karena dengan pembelajaran antar guru dengan siswa, maka interaksi mereka akan terjalin. Siswa dapat berdiskusi dengan guru secara langsung mengenai materi yang diajarkan, atau mengenai materi yang sekiranya mereka belum memahaminya. Nah, dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi tentunya akan berdampak juga bagi siswa dalam mempelajari artikel ilmiah populer. Yang pertama adalah interaksi antara guru dan siswa terjalin. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengerti apa itu artikel ilmiah populer. Ketiga adalah siswa dapat saling berdiskusi dengan teman sekelompok untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Tentu ini dapat menambah keakraban antara satu dengan yang lainnya, dan siswa dapat menyusun artikel ilmiah populer. Kemudian yang kelima adalah siswa jadi tahu tentang kasus yang sedang hangat atau sedang familiar di kalangan masyarakat. Dan ada beberapa tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh guru untuk menerapkan model pembelajaran PBL dan investigasi kelompok. Tahap yang pertama yaitu membiasakan peserta didik pada masalah ketika pembelajaran dimulai. Itu dengan cara guru dapat menjelaskan tujuan dari pembelajaran dan memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau cerita atau bisa isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya itu dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan suatu masalah. Tahap yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Tentunya dengan cara guru dapat membagi menjadi beberapa kelompok, lalu membantu siswa untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang siswa butuhkan dan melaksanakan eksperimen dan penyelidikan guna mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model. Itu dapat membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Dapat dilakukan dengan cara guru membantu siswa merefleksikan atau mengevaluasi proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan.